Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Hukam yang bicara tentang fikih atau hukum-hukum di dalam Islam, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-8. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Jazakallahu. Wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu man basuh al-maniyya mani. Thumma, kemudian yakhruju, beliau keluar ila salati, kepada salat, fi dzalika thawbi, pada baju tersebut. Wa ana, sementara saya, angguru, melihat, ila, kepada atharil ghusli, bekas dari cucian, fihi, pada baju tersebut. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa mani itu termasuk sesuatu yang kotor, sehingga seyogianya kalau mengenai baju kita, hendaklah baju itu dibersihkan. Jangan dibiarkan baju yang kotor dipakai atau digunakan untuk salat. Ini kurang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian setiap kali masjid. Maksudnya setiap kali hendak sholat, pakailah baju yang sopan. Nah, sholat menggunakan baju masih ada maninya, ini tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun secara hukum tetap sah, karena mani itu tidak najis, tetapi mani itu suci. Nah, di sini kata-kata yaghsilul maniyya, Nabi membasuh mani, ini tidak menunjukkan mani itu najis. Kenapa? Karena mani ada dua kondisi, kondisi basah dan kondisi kering. Ketika maninya masih basah, maka biasanya Nabi mencuci baju yang terkena mani basah tadi. Tapi ketika maninya kering, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencuci baju tadi, tapi cukup mengerik atau mengambil atau menyindok, ya, mani yang kering tadi, ditetel, dilepas dari bajunya, kemudian bajunya dipakai lagi. Maka ini menunjukkan bahwa mani tidak najis. Tapi masalah mani ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan mani najis, dengan bukti Nabi mencuci berarti najis. Tapi yang benar adalah tidak najis, karena dicucinya ini ketika mani itu basah saja. Adapun ketika tidak basah, ternyata Nabi tidak mencucinya. Karena itu dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pendapat mayoritas ulama mengatakan mani suci. Pendapat sebagian kecil ulama mengatakan mani najis. Pendapat mana yang lebih kuat? Pendapat mayoritas para ulama bahwasanya mani suci. Salah satu dalil yang menguatkan pendapat mayoritas ulama adalah kalam Allah pada surat Al-Isra ayat 70. Allah mengatakan, walaqad karramna, dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, manusia. Nah, kalau manusia itu maninya adalah najis, berarti dia diciptakan dari sesuatu yang najis. Ini berarti mana kemuliaannya? Enggak dimuliakan sama sekali oleh Allah, karena diciptakan dari sesuatu yang najis. Maka konsekuensi dari dimuliakannya manusia oleh Allah, berarti dia diciptakan dari sesuatu yang suci. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa baju yang masih ada basahnya digunakan untuk sholat tidak apa-apa.
Ini ada mani basah dicuci oleh Nabi. Cuciannya belum kering, masih ada basahnya di baju tadi, kemudian dipakai oleh Nabi SAW. Nggak apa-apa. Karena itu kalau kita dari rumah misalnya menuju ke masjid, tengah-tengah perjalanan ternyata hujan, padahal kita nggak bawa payung, kita lanjutkan ke masjid, baju sedikit basah, sholat lanjutkan, nggak apa-apa. Adapun kalau basahnya basah kuyup sampai netes-netes airnya, ini tidak sepantasnya kita masuk ke masjid, nanti akan mengganggu jamaah-jamaah yang lain atau mengotori karpet masjid. Tapi paling bagus memang masjid itu menyiapkan baju untuk orang-orang yang sholat, yang membutuhkan baju, sehingga ketika dia basah kuyup bajunya, dia bisa lepas bajunya, ganti baju yang disiapkan di masjid tersebut. Seperti kemarin saya perjalanan dari Polokarto mengajar di pesantren, tiba-tiba tengah perjalanan menuju masjid, karena pulang itu biasanya melewati masjid, nah belum sampai masjid sudah hujan deras sekali, akhirnya gamis saya basah kuyup. Nah, maka saya sampai ke masjid, gamis nggak bisa dipakai untuk sholat, saya lepas. Untung saya bawa jaket, sehingga masih bisa sholat dengan jaket. Tapi saya lihat di masjid memang ada di situ baju yang disiapkan untuk orang-orang yang sholat. Ini sesuatu yang bagus untuk dipraktekkan pada masjid-masjid yang biasa disinggahi oleh orang. Kita lanjutkan hadis yang ke-9. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda fi damil haid, tentang darah haid, yusibu thawba, yang mengenai baju, tahuttuhu, perempuan itu mengeriknya, thumma taqrusuhu, kemudian mengucaknya, bilma'i, dengan air, thumma tandahuhu, kemudian membasuhnya, thumma, kemudian tusalli fihi, dia salat dengan baju tadi. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, baju yang terkena darah haid tidak sepantasnya digunakan untuk sholat, sama dengan baju yang terkena mani tadi. Tapi bedanya, kalau mani itu najis, kalau darah haid itu mani itu suci, kalau darah haid itu najis, itu bedanya. Sehingga kalau orang sholat dengan baju yang ada darah haidnya, maka sholatnya tidak sah karena dia membawa najis. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bagaimana tata cara membersihkan darah haid yang mengenai baju. Yang pertama, darah itu dikerik dulu. Ini maksudnya kalau darahnya kering, karena sesuatu yang kering bisa dikerik. Kalau basah ya diambil atau disendok atau bagaimana, kalau memang ada wujudnya yang kental. Setelah itu takrusuh, diucap. Karena kain itu ada pori-porinya. Nah, darah haid itu ketika mengenai kain, maka dia masuk ke pori-pori tadi. Dengan cara dikucek begini, maka pori-porinya akan bersih dari sisa-sisa darah haid. Nah, setelah dikucek kemudian tandah, dibasuh. Dibasuh artinya air dialirkan pada baju tadi. Dengan keran dialirkan atau dengan ember kita masukkan, kita celupkan, dicuci begitu. Nah, maka akan menjadi suci. Maka cara pembersihannya adalah barangnya dihilangkan dulu, darahnya itu dihilangkan dulu. Terus darah yang ada di pori-porinya dibersihkan dulu dengan cara dikucek. Kalau sudah baru kemudian dibersihkan. Maka termasuk cara membersihkan darah haid yang salah adalah celana yang terkena darah haid langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci. Salah itu. Itu nanti menyebabkan semuanya ikut najis. Karena ketika apalagi mesin cucinya sudah berisi air, mesin cuci sudah berisi air, kemudian kain yang terkena darah haid kita masukkan plum. Nah, saat kita masukkan plum itu semua air yang ada di dalam mesin cuci tadi ikut najis semua. Karena najisnya datang kepada air, maka lebih kuat najisnya daripada airnya. Kalau kita balik, airnya yang datang kepada najis, maka lebih kuat airnya daripada najisnya. Sehingga cara membersihkan yang benar adalah kalau kita punya keran di dalam kamar mandi, keran buka, kemudian baju yang terkena najis tadi dibersihkan di bawah keran.
sehingga air yang mendatangi kepada sesuatu yang najis, maka airnya lebih kuat dan najisnya menjadi lemah. Nah, kalau sudah barangnya, zatnya najis itu dihilangkan, baru silahkan masukkan ke dalam mesin cuci. Karena itu anak-anak yang masih kecil, yang masih ngompol, nah ibu-ibu harus paham gimana cara mencucinya. Jangan asal langsung masukkan di mesin cuci aja, salah itu. Sucikan dulu, setelah disucikan baru dimasukkan ke dalam mesin cuci. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan darah lain selain darah haid? Apakah juga najis ataukah tidak najis? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan semua darah adalah najis, baik itu darah mimisan, baik itu darah dari kulit yang terluka kemudian keluar darahnya, atau darah haid atau darah isti'adhah, semuanya najis. Sebagian kecil ulama seperti Imam Syaukani mengatakan yang najis cuma darah haid, selain darah haid tidak najis. Tapi untuk kehati-hatian kita pakai saja pendapat mayoritas para ulama bahwa darah semuanya apa? Najis. Tetapi darah yang sedikit dari tubuh kita sendiri dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang sedang sholat, kemudian di sini ada jerawatnya tergaruk, akhirnya keluar darahnya. Nah, ini sedikit kan? Dan itu darah kita sendiri kan, bukan darah orang lain, maka itu dimaafkan. Jadi dalam Islam itu ada hukum-hukum di mana sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Karena kalau sesuatu yang sedikit tidak dimaafkan, kita bisa kesusahan. Contoh ya, tai itu najis. Bagaimana kalau tai nyamuk dianggap najis? Susah loh Pak. Nah, nyamuk itu ada di mana-mana. Panjenengan gantungkan baju, nyamuk akan datang. Mungkin nanti dia akan bertelur di situ atau dia akan ngelek di situ. Nah, kalau semuanya dianggap najis susah. Makanya lalat juga begitu. Lalat itu termasuk yang susah untuk dihindari. Sehingga kalau ada lalat nempel ke baju kita, dia di situ, dimaafkan. Kenapa? Satu, susah dihindari. Dua, sangat sedikit atau sangat kecil, maka dimaafkan. Hadis yang ke-10. An Humrana, dari Humran, anna Uthman, bahwasanya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu da'a, meminta biwudu'in, air wudu. Fa ghasala, lalu dia membasuh kaffaihi, kedua telapak tangannya, thalatha marratin, 3 kali. Ini menunjukkan disunnahkan sebelum berwudu mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Dan ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau berwudu tanpa mencuci tangan ini tidak dosa. Mencuci tangan sebelum apa? Sebelum mulai berwudu. Dan ini mencuci telapak tangan ini hukumnya sama saja baik bangun tidur maupun tidak bangun tidur, sama saja. Hanya saja untuk yang bangun tidur Nabi tekankan, kalau kamu bangun tidur maka jangan langsung masukkan telapak tanganmu ke dalam ember untuk berwudu, tapi cuci dulu tangan. Karena pas kita tidur kita nggak ngerti tangan kita berada di mana. Barangkali tangan kita pas tidur nyentuh tai cicak, atau barangkali garuk-garuk pada bagian tubuh kita yang ada najisnya, sehingga najisnya menempel. Najisnya menempel langsung dimasukkan ke dalam ember, nanti semuanya bisa menjadi najis. Summa, kemudian matmadah, beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan istinsyaq, wastanthara, dan istinthar. Ini adalah amalan yang sunnah di dalam wudu, tidak termasuk yang wajib. Kenapa tidak wajib? Karena tidak disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 5, di mana di situ Allah menyebutkan kewajiban wudu. Tidak ada berkumur-kumur, tidak ada istinsyak, tidak ada istinthar. Tapi meskipun ini hanya sunnah, jangan sekali-kali berwudu tanpa kumur-kumur. Kenapa? Karena Rasulullah setiap berwudu selalu berkumur-kumur. Dan semua kita pasti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan fungsinya apa sih berkumur-kumur ini? Supaya mulut kita bersih. Sehingga kalau kita sholat jamaah tidak akan mengganggu orang sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian istinsyak, istinthar, ini fungsinya juga membersihkan lubang hidung. Kalau lubang hidungnya bersih, maka insya Allah tidak terganggu di dalam kita sholat.
Ada orang sholat sambil upel. Nah, kenapa itu? Ya, karena hidungnya kotor. Makanya disuruh istighfar supaya hidungnya bersih. Nah, kalau bersih nanti tidak akan terganggu dengan hidung kita pada saat sholat. Thumma kemudian ghasala membasuh wajahnya. Nah, ini mulai yang wajib. Jadi yang tadi mencuci tangan ini tidak wajib, kumur tidak wajib, istighfar tidak wajib, mulai membasuh wajah ini yang wajib. Kenapa wajib? Karena disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 5, "Idza qumtum ilas shalah." Kalau kalian berdiri untuk salat, silahkan kalian basuh wajah. Nah, disebutkan dalam Quran. Berarti apa? Wajib. Wajah itu areanya adalah dari tempat terbitnya rambut atas ini sampai dengan dagu, dan dari telinga sampai telinga. Nah, ini wajah. Maka semua area ini wajib untuk dibasuh dengan air. Kalau ada satu bagian saja yang tidak terkena air, maka wudunya tidak sah, karena masih ada anggota wudu yang belum terkena air wudu. Salatsa marratin, wajahnya 3 kali. Tsumma ghasala, kemudian membasuh yadahu al-yumna, telapak tangan kanan, ilal mirfaq, sampai ke siku. Salatsa marratin, juga 3 kali. Nah, sampai siku ini sunnahnya diputar airnya begini. Seandainya nggak diputar begini bagaimana? Sah. Yang penting terkena air sikunya ini. Mari saya tampilkan dalil yang menunjukkan disunahkannya mutar air pada siku. Karena adalah Nabi idza tawadda'a, jika berwudu, adarul ma', memutar air ala mirfaqaihi, pada kedua siku. Hadis riwayat Daraqutni. Kata Syekh Albani sahih, tapi kata sebagian ulama dhaif. Jadi derajat hadisnya diperselisihkan. Nah, kita ngikuti yang mensahihkan yaitu Syekh Albani boleh. Nah, maka airnya diputar begini. Jadi mulainya dari sini, Pak. Nah, ngambil air kan dengan telapak tangan kanan gini kan. Nah, kemudian dikucurkan begini. Nah, sambil diratakan. Nah, diratakan, nah, terakhir yang sini diputar. Kemudian tsummal yusra, kemudian yang kiri, mithla dzalika, semisal itu juga. Artinya sampai siku juga. Nah, kanan kemudian kiri ini juga sunnah. Seandainya wudunya bareng, kanan dan kiri langsung, airnya dikerocokkan begitu, langsung kanan kirinya dibasuh, sah. Tapi kurang utama. Atau kiri dulu kemudian kanan, sah, tapi kurang utama. Dahulukan yang kanan, karena Nabi suka mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara kebersihan termasuk ini. Tsumma masaha bi ra'sih, kemudian mengusap kepalanya. Khusus untuk mengusap kepala tidak disebutkan berapa kali, menunjukkan hanya 1 kali. Jadi kumurnya 3 kali, basuh tangannya 3 kali, basuh wajahnya juga 3 kali. Tapi begitu mengusap kepala cuma 1 kali. Pertanyaan, kenapa mengusap kepala cuma 1 kali? Karena mengusap itu menunjukkan keringanan. Nah, kalau sudah ringan kok diulang 3 kali, ya nggak jadi ringan. Tapi kalau membasuh itu menunjukkan kebersihan, maka diulang 3 kali supaya lebih bersih. Tsumma, kemudian ghasala, membasuh rijlahu, kakinya al-yumna yang kanan, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, thalatha marratin 3 kali. Tsumma yusra, kemudian yang kiri, mithla dzalik, semisal itu juga. Jadi yang kiri pun juga dibasuh. Nah, di sini tidak disebutkan apa? Menyela-nyelai jari. Karena memang menyela-nyelai jari ini hukumnya hanya sunnah. Untuk jari tangan, cara menyelah-nyelainya begini. Nah, jadi jari tangan kiri dimasukkan ke jari tangan kanan. Kemudian jari tangan kanan masukkan ke jari tangan kiri. Tapi untuk kaki, cara menyelah-nyelainya pakai ini, jari apa nih? Kelingking. Yang kiri. Nah, diurutkan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang dilakukan Nabi. Tapi seandainya supaya cepat langsung pakai semua jari dimasukkan pada jari kaki gimana? Ya sah. Tapi Nabi caranya nggak begitu. Dia pakai ini. Bagaimana kalau pakai jari telunjuk atau pakai jari tengah supaya marem, jarinya besar? Ya sah. Tapi Nabi pakai ini. Maka lebih bagus kalau pakai ini.
Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, ra'aitu, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu nahwa wudu'i hadza, semisal wuduku ini. Hadis muttafaqun alaih. Nah, ini oleh para ulama dikasih komentar, inilah wudu yang paling sempurna, yaitu wudu diulang thalatha marratin, 3 kali. Membasuh tangan 3 kali, berkumur 3 kali, istighfar 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, membasuh kaki 3 kali. Ini disebut asbagh, wudu yang paling sempurna. Artinya kalau sudah disebut paling sempurna, maka tidak ada yang lebih sempurna. Kalau kita wudu lebih dari 3 kali, malah jelek, malah tidak sempurna. Itu sama dengan orang sholat duhur, sholatnya tidak 4 rakaat tapi 5 rakaat. Sama dengan sholat subuh, mestinya 2 rakaat malah 3 rakaat, tidak sempurna. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya orang yang wudu sementara dia melebihkan dari 3 kali, maka itu tidak baik. Rasulullah bersabda, hadzal wudu, seperti inilah wudu. Faman zada ala hadza, barang siapa yang menambah atas wudu yang saya praktekkan ini, yaitu 3 kali, faqad asaa, berarti sudah berbuat jelek, wa dzalama, dan telah berbuat zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi justru wudu 4 kali itu jelek. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan batasannya itu 3 kali. Sama dengan kalau panjenengan mau poligami langsung 5, oh nggak boleh. Poligami maksimal 4. Kalau mau 5, maka satunya dilepas dulu supaya jadi 4 lagi. Mau nambah lagi, nah, satunya lepas lagi jadi 4 lagi. Terus begitu. Selama masih ada 4, nggak boleh nambah lagi. Baik, kita lanjutkan hadits 11. Wah, mau nggak Pak? Siapa nih? Oke, silakan. Yang keluar dari kemaluan kita ada kencing, ada wadi, ada madhi, ada mani. 4. Semuanya najis selain mani. Maka kencing najis, wadi najis, madhi najis. Kencing ketika seseorang minum maka akan kencing. Wadi biasanya di akhir kencing. Kencing selesai kemudian keluar cairan putih, wadi. Madhi karena melihat istri kemudian muncul syahwat, akan keluar cairan, itu namanya madhi. Maka bedanya madhi dengan mani, kalau madhi itu di awal syahwat, kalau mani itu di akhir syahwat. Ketika keluar madhi, syahwat masih dahsyat. Ketika sudah keluar mani, syahwat sudah hilang atau sudah turun. Jelas lagi? Jadi semuanya najis. Makanya ya saluran kencing kita itu ya tempatnya najis, karena lebih banyak yang keluar dari situ yang najis daripada yang suci. Yang suci cuma mani saja. Dari 4 ini 3-nya najis, 1-nya suci. Terus yang najis ini lebih sering keluarnya daripada yang suci ini. Yang suci kan bisa dihitung dalam 1 pekan berapa kali. Tapi kalau kencing yang najis ini nggak bisa dihitung, Pak. Satu pekan berapa kali? Kesel nyetungnya, bola balik kipas pipis mawon. Karena itu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tidak pantas manusia itu sombong karena dia lahir dari 2 jalur kencing 2 kali. Pertama lahir dari jalur kencing bapaknya dalam bentuk mani, kemudian masuk ke rahim ibunya, keluar lagi dalam bentuk bayi. Nah, keluarnya dari 2 jalur kencing. Gitu aja kok sombong. Yang disombongkan apa? Kata Sayyidina Abu Bakar. Kita lanjutkan hadis 11. Wa an Abdullah bin Yazid bin Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, tentang sifat wudunya Nabi. Qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengusap bi ra'sihi, kepalanya. Gimana caranya? Fa aqbala, beliau memajukan biyadaihi, kedua telapak tangannya. Wa adbara, dan membelakangkan kedua telapak tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
Menurut para ulama, maksud aqbala biyadaihi itu adalah dari belakang dimajukan ke depan. Membelakangkan itu dari depan dimundurkan ke belakang. Nah, itu cara mengusap kepala dari belakang ke depan, depan ke belakang. Loh, tapi biasanya nggak begitu. Biasanya dari depan dulu ke belakang, baru ke belakang ke depan. Oh, itu hadis yang lain. Hadis yang mana? Nih. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sih. Dia mulai dengan bagian depan kepala sini. Hatta dhahaba bihima, sampai pergi dengan kedua telapak tangan tadi ila qafahu, sampai tengkuk. Nah, jadi di sini dijalankan ke belakang. Tsumma raddahuma, kemudian mengembalikan keduanya ilal makan, ke tempat alladzi bada'a minhu, yang dia mulai darinya, yaitu depan. Berarti menurut hadis ini ada dua cara mengusap kepala. Boleh dari depan ke belakang terus dibalik, boleh dari depan belakang ke depan terus dibalik. Dari sisi kerapian, lebih rapi kalau kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dari belakang dulu ke depan, lalu depan ke belakang. Karena rambut kita ke arah sana. Tapi kalau kita dari depan dulu ke belakang, maka otomatis rambutnya modal madul lagi. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah SAW. Nah, satu lagi cara yang belum disebutkan dalam kitab ini, yaitu dimulai mengusapnya dari tengah kepala sini ke depan, kemudian tengah lagi ke belakang. Nah, ini tiga cara karena semuanya sahih dari Nabi. Silahkan semuanya dilakukan, kadang-kadang nomor 1, kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang nomor 3, supaya ilmu ini nggak lupa. Karena ilmu kalau dipraktekkan tidak lupa, tapi ilmu tanpa dipraktekkan biasanya cepat lupa. Hadis 12. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila istayqadha, bangun ahadukum, salah satu kalian, min manami, dari tidurnya, falyastaghfir, maka hendaklah dia istighfar, yaitu mengeluarkan air dari lubang hidung thalathan, 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitan, karena setan itu yabitu, bermalam, ala khaysumi, pada lubang hidungnya yang terdalam. Khaysum itu adalah bagian terdalam dari lubang hidung. Lubang hidung kita kan ada bagian depan ini yang kelihatan ini, ada yang bagian belakang yang mentok gitu. Nah, pentokannya itu namanya khaysum. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya setan itu kalau kita sedang tidur, dia angslep, dia masuk ke dalam lubang hidung kita, kemudian ngengkrong di situ. Tujuannya apa? Supaya orang yang tidur ini gak bangun-bangun sehingga dia tidak melakukan ibadah. Maka senang setan itu kalau melihat orang yang tidur karena tidak melakukan ibadah. Sehingga ketika adzan berkumandang, setannya bisiki lagi, masih malam, tidur lagi aja. Akhirnya tidur terus sampai subuh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita bangun tidur, maka disuruh istighfar 3 kali untuk melenyapkan setan tadi. Maka istighfar dan istighfar yang hukumnya sunnah tadi, hukumnya menjadi sangat ditekankan ketika kita bangun tidur. Kalau tidak bangun tidur, maka sunnah biasa. Tapi ketika bangun tidur, maka kesunahan melakukan istighfar dalam wudu ini lebih dahsyat lagi. Tapi tetap sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau seseorang itu bangun tidur kemudian tidak melakukan istighfar 3 kali, apakah ini berdosa? Tidak berdosa. Tapi lebih bagus dilakukan, karena kalau kita melakukan pasti kita akan mendapatkan keberkahan dari sebab sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadis 13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza apabila istayqadha, bangun ahadukum, salah satu kalian, min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis, maka jangan mencelupkan yadahu, tangannya, fil ina'i, pada wadah,
hatta sehingga yaghsilaha membasuhnya salatan 3 kali. Fa innahu karena sesungguhnya dia itu la yadri tidak ngerti, tidak tahu aina di mana batat bermalam yaduhu tangannya itu. Hadis muttafaqun alaih dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Ini hadis yang saya sampaikan tadi bahwa untuk bangun tidur maka dilarang mencelupkan tangan ke dalam ember kecuali sudah kita cuci 3 kali. Kenapa? Karena kita nggak ngerti tangan kita berada di mana pada saat kita tidur. Kata-kata batak bermalam ini menunjukkan bahwa ini hukum berlakunya untuk tidur malam. Bagaimana dengan tidur siang? Kata Imam Syafi'i, tidur siang pun sama juga hukumnya. Kenapa? Karena sama saja tidur siang atau tidur malam. Saat tidur kita nggak tahu tangan kita kemana. Pas tidur tangan kita nyentuh tai cicak. Tidur malam, tidur siang sama aja, nggak akan sadar. Meskipun siang itu terang benderang, tapi namanya orang tidur nggak sadar apa yang dia lakukan. Karena itu ada cerita, ada orang yang baca hadis ini kemudian dia sombong. Dia mengatakan hadis ini untuk saya nggak berlaku. Kenapa? Saya tahu di mana tangan saya ketika saya tidur. Nah, orang sombong ini langsung dihukum oleh Allah. Pas dia tidur, bangun-bangun, tangannya sudah berada di dalam duburnya sampai pergelangan beliau. Padahal tidak mungkin secara nalar tangan manusia bisa masuk ke dalam duburnya, ya. Karena lubang dubur kecil, tangan kita ini besar. Tapi ini hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang tidak sombong. Ini kalau Nabi bersabda, ini sumbernya dari Allah. Kalau kamu menolak, sama dengan kamu menolak perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ini cerita saya dengarkan dari guru-guru kami yang menjelaskan hadis ini, dan juga cerita itu mudawwan, itu juga disebutkan dalam kitab-kitab yang ada. Hadis 14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati sesungguhnya umatku ya'tuna mereka akan datang yaumal qiyamah pada hari kiamat ghurran cemerlang wajah, muhajjalin cemerlang tangan dan kaki. Kenapa? Min athari dari bekas al-wudu, air wudu. Sampai di sini titik selesai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sepantasnya setelah kalimat ini dikasih tanda bintang gini supaya memisahkan antara sabda Nabi dengan perkataan sahabat Nabi. Ini lanjutannya perkataan Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, faman, maka barang siapa istata'a yang mampu minkum dari kalian ayyutila untuk meluaskan ghurratahu cemerlang wajahnya, falyaf'al hendaklah dia melakukan. Hadis muttafaqun alaihi dan lafal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Yang pertama, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok di akhirat umat Nabi Muhammad akan tampil beda daripada umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain tidak cemerlang, tapi umat Nabi Muhammad SAW wajahnya cemerlang, tangannya cemerlang, kakinya cemerlang. Kenapa? Karena berwudu. Apakah umat terdahulu tidak melakukan wudu? Umat terdahulu juga berwudu, tetapi tidak diberi cemerlang oleh Allah di hari kiamat. Maka Rasulullah mengatakan besok pada hari kiamat saya mengetahui siapa umatku, siapa bukan. Rasulullah ditanya, cara ngertinya gimana? Beliau katakan, nih, umatku akan datang pada hari kiamat cemerlang wajahnya, tangan, kakinya. Kemudian ketahuilah bahwa cemerlangnya tangan dan kaki ini sebabnya karena wudu, tapi cemerlangnya wajah ini sebabnya 2. 1 karena wudu, 2 karena sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat hadisnya yang menunjukkan bahwa orang sujud akan cemerlang wajahnya. Rasulullah bersabda, ummati yaumal qiyamah, umatku besok pada hari kiamat ghurrun minas sujud, cemerlang wajahnya karena sujud, muhajjalun minal wudu, cemerlang tangan dan kakinya karena berwudu. Hadis riwayat Tirmidzi.
Jadi untuk tangan dan kaki sebab cemerlangnya satu saja, tapi untuk wajah sebab cemerlangnya dua. Berarti apa? Wajah itu memang lebih mulia sehingga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua kali cemerlang ini. Karena itu siapa yang ingin paling cemerlang wajahnya besok di akhirat, perbanyaklah melakukan sholat sunnah. Karena siapa yang sholat sunnah berarti banyak sujudnya, maka semakin banyak sujudnya semakin cemerlang besok wajahnya di akhirat. Maka jangan malas untuk sholat sunnah. Datanglah ke masjid sebelum qomat dikumandangkan. Karena kalau datang ke masjid sudah qomat, nggak sempat sholat sunnah. Datang ke masjid setelah adzan masih sempat sholat sunnah. Nanti menunggu imam, kemudian sholat jamaah. Selesai sholat jamaah, sholat sunnah lagi. Nah, semakin banyak sholat sunnah, semakin cemerlang wajah kita. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya fadilah dari wudhu, atau hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memuliakan bekas-bekas ibadah. Wajah kita terkena air wudhu, wudhu itu ibadah, maka dimuliakan oleh Allah. Tangan kaki kita diwudhui, wudhu itu ibadah, maka dimuliakan oleh Allah. Demikian juga bekas-bekas ibadah yang lain dimuliakan oleh Allah. Rasulullah bersabda, orang yang kakinya terkena debu dalam rangka fisabilillah tidak akan terkena api neraka. Contohnya kita berangkat ke masjid, kakinya terkena debu karena pas turun hujan, ya kan? Nah, maka air hujan mengenai tanah ada debunya, debu kemudian mengenai kaki kita. Nah, kaki yang terkena debu dalam rangka fisabilillah, sholat jamaah itu termasuk fisabilillah, maka tidak bakal terkena api neraka besok di akhirat. Rasulullah juga bersabda, orang yang berpuasa bau mulutnya berubah, tapi bau mulut yang tidak enaknya orang puasa tadi di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak wangi misik. Kenapa? Karena itu adalah bekas ibadah. Karena itu kalau ada orang yang sholat tahajudnya lama, akhirnya jidatnya hitam, itu jangan dicela. Oh, jidat hitam khawarij, itu bukan perkataan yang benar. Orang-orang khawarij jidatnya hitam itu hitam yang keterlaluan. Sampai disebutkan dalam hadis itu hitamnya jidat mereka seperti lutut kambing. Nah, kayak begitu itu. Oh, hanya hitam-hitam sedikit, nggak ada masalah. Memang karpetnya kasar, jidat kita ditaruh di karpet yang kasar, otomatis menjadi hitam kalau sering atau lama dilakukan seperti itu. Bahkan ini jidat yang hitam ketika gara-gara banyak sholatnya, insya Allah akan menjadi kemuliaan di hadapan Allah, karena itu termasuk bekas-bekas ibadah. Nah, di sini Abu Hurairah mengusulkan siapa yang pengen cemerlang wajahnya itu lebih dahsyat, silahkan ditambah sendiri. Artinya menurut Abu Hurairah, kalau membasuh wajah dilanjutkan sampai tengkoknya, supaya tengkoknya besok juga ikut-ikutan cemerlang besok di hari kiamat. Ini perkataan Abu Hurairah yang tidak sesuai dengan cara wudhu Nabi, sehingga cara wudhunya Abu Hurairah ini mengusap tengkok nggak usah dilakukan. Kita disuruh untuk mengikuti Nabi, tidak disuruh untuk mengikuti Abu Hurairah. Dan fikihnya Abu Hurairah ini mengusap tengkok ketika wudhu ini tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Mereka pilih wudhu seperti wudhunya Rasulullah SAW. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Hadis yang ke-15 insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Benar dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.